teman-teman, banyak yang menanyakan apakah asuransi syariah itu halal atau haram. Karena banyak kita lihat di YouTube, banyak informasi di dalam tulisan, artikel atau apapun yang menyatakan asuransi syariah pun itu tetap haram. Kata ustadz saya, walaupun asuransi syariah haram. Baik, kita simak sama-sama alasan mengapa saya katakan bahwa asuransi syariah itu halal. Kalau ada seorang ustadz yang datang kepada kita mengatakan bahwa semua daging ayam itu halal, teman-teman percaya atau enggak? Kalau ada ustadz yang kedua yang menyatakan semua daging ayam itu haram, teman-teman percaya atau enggak? Dan kalau ada ustadz yang ketiga yang mengatakan ayam yang ini halal dan ayam yang ini haram, teman-teman memilih ustadz pertama, ustadz kedua, atau ustadz ketiga untuk mencari informasinya. Nah, analogi ini saya sampaikan karena apa? Karena banyak bertebaran di YouTube, ada yang bilang semua asuransi itu halal, ada yang bilang semua asuransi itu halal, dan ada juga ustadz tipe ketiga yang mengatakan asuransi seperti ini halal dan asuransi seperti ini haram. Kita lihat apa sih yang menyebabkan banyak orang bilang asuransi itu haram. Yang pertama, ada unsur gharar. Yang kedua, ada unsur riba. Yang ketiga, ada unsur maisir, perjudian. Ghararnya di mana? Dalam sebuah transaksi, apa yang kita bayar dan apa yang kita terima itu harus jelas dari awal. Nah, riba, pertukaran atau jual beli dengan barang ribawi, pertukaran barang ribawi itu harus sama, tidak boleh berlebih. Nanti kita lihat di konsep asuransi konvensional dan syariah. Yang ketiga, maisir, untung-untungan atau perjudian. Ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan, atau ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Ini terjadi dalam konsep asuransi konvensional. Kenapa? Dalam asuransi konvensional, prinsip yang dipakai adalah risk transferring. Jadi di sini nasabah mentransfer resikonya kepada perusahaan asuransi. Untuk mentransfer risiko ini tentu asuransi meminta imbalan. Karena itu nasabah membayarkan premi atau biaya asuransi. Nah, dalam asuransi konvensional, biaya asuransi ini menjadi pendapatan perusahaan. Perusahaan boleh pakai untuk bangun gedung, boleh pakai untuk gaji karyawan, untuk jalan-jalan ke luar negeri, terserah apapun. Yang penting perusahaan punya dana cadangan. Kalau nasabah kena musibah, meninggal dunia, sakit, maka klaim harus dibayarkan dari dana milik perusahaan. Kita lihat di sini terjadi transaksi tabadul atau transaksi pertukaran atau transaksi jual beli. Disinilah timbul gharar, disinilah timbul riba, dan disinilah timbul maisir. Di mana ghararnya? Ghararnya terjadi adalah pada saat transaksi pertukaran, apakah di sini jelas nasabah bayar berapa dan dia dapat berapa? Mungkin yang dia dapat jelas, nasabah dapat 1 miliar kalau meninggal dunia. Tapi yang dia bayar tidak jelas. Bisa jadi nasabah baru membayar 3 bulan. Anggaplah per bulannya 2 juta. Kalau dia baru bayar 3 bulan, dia baru bayar 6 juta, udah dapat 1 miliar. Tapi ada nasabah juga yang bisa membayar sampai 10 tahun. Dia udah membayar sebesar 240 juta. Baru dia meninggal dapat 1 miliar. Jadi ghararnya di sini jelas. Yang kedua, riba. Nasabah bayar 6 juta, meninggal dapat 1 miliar, terjadi transaksi riba. Dia membayar uang rupiah 6 juta, dia mendapat uang rupiah 1 miliar. Pertukaran rupiah dengan rupiah itu harus sama, tidak boleh berlebih, maka itu riba. Maisir, untung-untungan.
Kalau nasabah baru membayar premi 3 bulan dan meninggal dapat 1 miliar, ya bisa kita katakan di sini bahwa nasabah ini diuntungkan, perusahaan dirugikan. Tapi bisa jadi nasabah sampai 30 tahun membayar premi belum meninggal, maka di sini perusahaan diuntungkan dan nasabah dirugikan dalam membayar premi yang jangka panjang. Di sini terjadi maisir atau untung-untungan perjudian. Kita lihat konsep di asuransi syariah. Apakah ada gharar, riba, dan maisir? Konsep asuransi syariah itu adalah risk sharing atau saling berbagi risiko. Semangatnya aja udah berbeda. Risk transferring, kita mentransfer risiko, kita melarikan diri atau berlepas diri dari risiko. Sedangkan risk sharing semangatnya adalah kita berbagi risiko antar sesama anggota atau peserta. Jadi sekelompok peserta, sekelompok nasabah ini membayarkan iuran tabaruk, di mana iuran tabaruk ini akan dikumpulkan dalam suatu pool dana yang namanya dana tabaruk. Dana tabaruk ini bukan income perusahaan. Jadi perusahaan asuransi tidak berhak menggunakan dana tabaruk ini untuk membangun gedung, jalan-jalan, atau apapun. Karena dana ini tetap milik sekelompok peserta ini. Kalau ada apa-apa dengan peserta, maka dari dana tabaruk inilah dibayarkan pertanggungannya atau klaim. Nah, apa peran asuransi di sini? Sekelompok peserta, sekian ribu peserta, sekian juta peserta mengumpulkan dana sekian besar, triliunan, belum tentu kita mempunyai kompetensi untuk mengelola dana sekian besar. Maka kita mewakilkan pengelolaannya ke perusahaan asuransi. Jadi di sini wakalah dengan ujroh, dengan fee. Jadi kita mewakilkan pengelolaannya kepada perusahaan asuransi dan memberikan ujroh. Jadi di sini perusahaan asuransi tidak bertindak sebagai penanggung resiko, tapi dia hanya mengelola dana kita, membantu mengelola dana kita. Berbeda dengan yang konvensional. Perusahaan asuransi sebagai penanggung, nasabah sebagai tertanggung. Terjadi transaksi dua pihak ini. Di sini tidak ada transaksi antara nasabah dengan perusahaan sebagai penanggung. Yang menanggung adalah sesama nasabah. Apakah ada gharornya? Tidak. Dalam dana tabaruk ini kita sudah menghibahkan sebagian dana kita untuk digunakan bersama-sama kalau ada musibah. Ada seorang ustadz di YouTube yang mengatakan semua transaksi gharor itu haram. Tapi sayang sekali, ternyata tidak semua transaksi itu gharor itu haram. Nah, sangat disayangkan. Ilmu fikih itu sangat luas. Jadi mungkin ada seorang kiai, ustadz yang menguasai fikih ibadah, tapi belum tentu dia menguasai fikih muamalah. Jadi kalau kita mau tahu tentang sesuatu, kita bergurulah kepada orang yang memahami, mendalami fikih tersebut. Untuk fikih muamalah, saya merekomendasikan Ustadz Erwandi Tirmizi untuk kita sama-sama simak apakah semua gharor itu haram. Menurut Ustadz Erwandi Tirmizi, tidak semua gharor itu haram. Ada 4 gharor yang diperbolehkan dalam Islam. Yang pertama, gharor dalam pemberian, hadiah, hibah, itu diperbolehkan. Apakah kalau kita memberi hadiah, menghibahkan sesuatu kepada orang lain, kita harus memberitahu apa barangnya? Tidak. Jadi gharor dalam hadiah, pemberian, hibah, itu diperbolehkan. Yang kedua, gharor untuk ukuran yang imaterial, untuk ukuran yang sangat kecil porsinya, itu diperbolehkan. Kita beli rumah, itu masih ada gharornya. Apakah kita tahu berapa campuran semen dan pasirnya? Apakah kita tahu mutu batu batanya yang nomor berapa? Apakah kita tahu tegelnya, keramiknya itu mutu yang mana? Kita hanya membeli secara keseluruhan harga rumah, tapi yang gharor yang kecil-kecil, yang imaterial, itu diperbolehkan. Yang ketiga, gharor, transaksi gharor yang mengikuti transaksi yang halal, itu diperbolehkan. Kalau kita membeli
anak kambing yang masih di dalam kandungan itu goror, tidak diperbolehkan. Tidak jelas apakah anak kambing ini nanti jantan, betina, apakah sehat, cacat, nggak jelas. Tapi kalau kita membeli induk kambing yang sedang hamil beserta dengan anak yang ada dalam kandungannya, itu diperbolehkan. Karena transaksi goror ini mengikuti transaksi utama yang halal. Oke. Yang keempat, transaksi goror untuk barang-barang keperluan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, itu diperbolehkan. Misalnya kita beli ubi 1 karung, mungkin dalam 1 karung itu ada yang busuk, ada yang udah lembek, ada yang udah patah-patah, itu diperbolehkan. Jadi intinya goror dalam 4 transaksi seperti ini diperbolehkan. Sekarang kita lihat, apakah goror dalam transaksi hibah tabaruk ini diperbolehkan? Boleh. Berarti tidak ada unsur goror dalam transaksi hibah, karena sekelompok nasabah ini menghibahkan dananya untuk dana tabaruk. Kita lihat riba. Apakah riba dalam transaksi hibah ini? Tidak, karena kita bukan pertukaran antara sekelompok nasabah dengan dengan perusahaan asuransi. Tapi di sini adalah kita menghibahkan dana kita dan untuk digunakan bersama-sama. Jadi tidak ada transaksi pertukaran antara barang ribawi, antara uang dengan uang. Tapi di sini transaksi tolong menolong, transaksi ta'awuni. Kalau di sini transaksi tabaduli, transaksi pertukaran, di sini transaksi tolong menolong, ta'awun. Jadi unsur goror dan ribanya hilang. Nah, apakah ada transaksi untung-untungan di sini? Tidak. Tidak ada transaksi antara nasabah dengan perusahaan di mana nanti salah satu dirugikan dan salah satu diuntungkan. Karena transaksi ini adalah saling tolong-menolong antara sekelompok nasabah. Sebenarnya dalam sejarah Islam kita bisa melihat banyak sekali permisalan-permisalan dalam Al-Quran dan hadis yang mendorong kita melakukan asuransi. Di Al-Quran diceritakan betapa Nabi Yusuf mengartikan sebuah mimpi di mana 7 sapi kurus mau makan 7 sapi gemuk, yang berarti akan ada 7 tahun masa subur yang diikuti 7 tahun masa paceklik. Ini adalah konsep asuransi. Pada saat kita